Salam, selamat pagi saudaraku semua. Pagi ini jam 3.30 hari Kamis 28 Mei. Saya terbangun, saya teringat tentang kesaksian saya waktu grup selling kemarin bersama sebuah rumah sakit. Kisah ini saya upload kepada untuk saudara supaya kita mengerti betapa pentingnya berasuransi. Jadi waktu kemarin itu saya menyaksikan bahwa seorang agen asuransi itu orang kena kusta. Semua orang takut, ngeri melihat orang asuransi. Rasa takut seperti dikejar-kejar. Rasa takut kena tipu. Padahal tidak semua seperti itu terjadi. Kenapa bisa? Karena memang sebelum mereka mengenal asuransi, mereka itu dapat kesaksian-kesaksian yang betul-betul mengecewakan hati mereka. Betul lah, mungkin dari beberapa agen asuransi tidak bisa memberikan kepuasan tentang servicing mereka. Tapi asuransi yang mereka pakai itu, asal dia mengerti, dia pasti tahu, dia pasti bisa memanfaatkannya dengan baik. Dan betullah juga banyak agen-agen asuransi yang nakal di luar sana. Ketika akrab dengan nasabahnya, mungkin yang pandai berbicara, akhirnya menipu nasabahnya, uang nasabahnya dibawa kabur. Tapi tidak sepenuhnya agen asuransi yang bekerja di lapangan itu melakukan hal yang salah seperti itu. Saya hampir 20 tahun jalanin asuransi. Memang betul, tidak semua produk yang kami jual itu menyukakan hati nasabah kami. Karena memang ada aturan-aturan di dalam asuransi itu, terutama tentang rawat inap. Itu ada namanya masa tunggu. Masa tunggu 1 bulan, masa tunggu 2 tahun. Sekarang 2 tahun, dulu 1 tahun. Kenapa? Masa tunggu itu adalah masa investigasi kita. Sehat nggak? Gitu loh. Pernah masuk rumah sakit nggak? Datanya asli nggak? Gitu. Jadi kalau semua itu sudah memenuhi syarat, saya yakin asuransi pasti bayar. Nah, ketika Anda membeli asuransi, agen Anda menjelaskan tidak. Ini yang susah. Kalau tidak menjelaskan, semua gampang, nanti gini, nanti gitu, nanti gini. Anda termakan omongannya. Kalau kami, karena sudah hampir 20 tahun, kami teredukasi sendiri. Otodidak. Kenapa? Dari kejadian-kejadian yang sudah ada, kami tangkap, oh bahwa kita nggak boleh begini. Nah, banyak agen yang selalu menganggap sepele hal itu. Yang menganggap bahwa, alah udahlah itu urusan asuransi. Jangan. Karena kelak mereka mengalami klaim, ada kemungkinan besar tidak dibayarkan kalau agen tidak menjelaskan. Makanya agen perlu menjelaskan dengan baik. Nah, Bapak Ibu, Anda sebagai pengguna asuransi, setidaknya Anda harus mengerti pertama-tama yang paling utama adalah polis, nomor polis. Yang kedua, yang ketiga, manfaat.
Pertama, polis. Anda memiliki polis. Yang kedua, nomor polisnya harus hafal. Yang ketiga, manfaatnya apa? Nah, kalau Bapak Ibu tahu manfaatnya, Bapak Ibu catat. Nah, kalau Bapak Ibu mengerti agennya, tanya selalu, manfaatku apa ya? Supaya apa? Kita jelas. Mengerti bahwa tujuan asuransi saya punya untuk kesehatan saja, untuk rumah sakit saja. Atau tujuan saya membeli asuransi untuk sakit kritis saja. Ketika saya sakit kritis, saya perlu uang buat biaya perawatan di rumah, buat anak saya, buat istri saya, yang merawat saya itu butuh biaya. Catatan-catatan itu kita harus bisa pahamin. Atau ketika kita mau punya waris, uang saya sedikit, tapi saya mau membelikan sesuatu permata buat anak istri saya. Ketika saya tidak ada, uang itu dipakai untuk mereka. Untuk mereka yang sudah merawat saya. Jadi Bapak Ibu, banyak hal yang kita bisa ketahui ketika kita bertanya kepada agen yang tepat. Bukan bagaimana kita dekat bersahabat dengan seorang agen, tapi terakhirnya Anda sendiri yang kecewa. Makanya lihat dulu, bertanya sejauh mana agen ini punya skill tentang asuransi. Dan sejauh mana, sudah berapa lama agen ini melakukan pelayanan kepada nasabah-nasabahnya. Itu. Jadi jangan selalu berpikir seperti awal saya katakan bahwa agen asuransi itu seperti orang kusta, ditakuti, takut, jijik. Jangan, karena kelak saudara nanti akan mengerti bahwa agen yang membantu Bapak, yang benar-benar agen ya, itu betul-betul akan membantu Bapak atau Ibu atau saudara yang lain. Kalau agen itu qualified, agen itu baik dan bertanggung jawab. Tetapi sekalipun mereka baik dan tanggung jawab, mereka tidak sepenuhnya juga mampu menghafal seluruh isi rule, aturan, underwriting di dalam asuransi dan berikan satu kemakluman. Gitu. Tetapi pada syarat catatan tertentu, apa yang mereka sudah dapat, apa yang mereka sudah lakukan, itu yang mereka pakai untuk klaim-klaim mereka. Contoh tentang accident. Saya yakin kalau agen yang baru itu tidak mengerti Bapak Ibu. Padahal ketika Bapak Ibu membeli sebuah asuransi di satu perusahaan asuransi, begitu Bapak Ibu disetujuin dan sudah membayar, mulai saat itu kecelakaan itu di cover. Karena kalau accident sifatnya urgent, mendadak, tidak ada satu orang pun tahu kapan waktu itu terjadi. Tapi kalau tifus, orang sudah bisa prediksi sebelum dia sakit. Orang sudah bisa prediksi bahwa dia sudah menggigil, dia sudah sakit. Begitu dia sudah beli asuransi, dia mau pakai manfaatnya tidak bisa. Makanya diminta sama asuransi untuk masa tunggu 30 hari, 24 bulan. Itu. Kita sudah melalui masa tunggu kita, baru bisa kita klaim apa yang kita pakai. Itu. Jadi Bapak Ibu, jangan
takut kepada agen asuransi. Seperti kita aja berteman biasa. Tetapi Bapak Ibu harus cerdas. Sebagai pembeli asuransi, pengguna asuransi harus cerdas. Dengar mereka, siapkan waktu Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita tahu agen ini qualified dan tidak. Dan Bapak Ibu tidak boleh ceroboh. Saya tekankan tidak boleh ceroboh dalam menilai seorang teman, seorang kawan yang merupakan agen asuransi. Saya ada kesaksian. Di tahun 2014, masih awal-awal saya menjadi seorang agen. Saya menawarkan satu keluarga, orang kaya Bapak Ibu. Orang kaya. Dia punya usaha besar, kontraktor. Saya datang ke sana bertamu. Mungkin karena dia saking tidak enaknya sama saya masih baru waktu itu. Saking tidak enaknya, akhirnya istrinya dibelikan, anaknya dibelikan. Istrinya di cover mium, anaknya tifus, DB, semua dibayarkan. Dia mungkin merasa dia senang melalui servicing saya. Dia bangga. Tetapi Bapak Ibu mesti sadar. Kita sebagai pembeli asuransi pun juga harus punya intuisi. Orang ini benar atau tidak. Itu. Sama seperti nasabah saya. Nah, begitu dia mengalami klaim, 3 klaim, istri, anak, dan 2 anak dibayarkan semua. Dia merasa beruntung karena uang yang dikeluarkan itu sedikit. Gitu. Kenapa? Anaknya baru 3-4 bulan, bayar cuma 500.000 satu orang, udah keluar dia kurang lebih sekitar 30 juta 2 orang anak. Ya kalau 500.000 berdua 1 juta, 1 juta kali 4 bulan aja baru 4 juta Bapak Ibu. Tapi dibayarkan 30 juta kena tifus, demam berdarah, dibayarkan. Nah, pada saat berjalan waktu, istrinya ambil polis juga 1.200.000. Di bulan ke-6, istrinya mengeluh perutnya sakit. Dia berobat kanan kiri, sampai ke Singapura, ke Malaysia bertanya apa segala macam. Semua menyatakan harus operasi. Gitu. Nah, pada saat bulan ke-11, dia bertanya kepada saya, Pak, saya kan punya asuransi. Kalau saya sakit miom ini dioperasi nggak? Ibu waktu buka polis sudah merasakan ini belum? Setelah buka polis baru saya merasakan. Artinya apa? Ketika masuk, tidak ada data rawat jalan rawat inap di rumah sakit. Jadi semua bersih. Begitu masuk asuransi, terbuka semua data baru. Sudah masuk asuransi, baru ada terbukti, terdeteksi ada miom. Saya bilang aman. Gitu loh. Karena kalau kita memasukkan data sebelum polis dibuka, ibu sudah sakit, berarti ibu membuat data palsu. Tapi kalau ibu masuk sesudah itu kena, berarti data ibu asli. Karena nanti akan diperiksa semua rumah sakit, data ibu ada nggak gitu. Nah, ternyata data ibu itu sudah memenuhi syarat bisa untuk ikut klaim. Tapi masih ada syarat kedua. Karena masih sisa berapa hari lagi untuk masa tunggu dari polis ibu, ya kita tunggu. Gitu loh. Ini kan sudah ada. Nanti setelah polis itu lewat, baru kita lakukan kembali untuk operasi. Jadi lewat masa tunggunya. Dia setuju, dia sepakat.
karena masih bisa ditahan. Gitu. Setelah itu dia lakukan operasi di Jakarta, dibayarkan sama rumah sakit. Saya bersyukur semua berjalan lancar. Rumah sakit juga terbayar, pasien juga sehat dan sembuh. Gitu. Nah, telak satu waktu setelah dari operasi itu, saya dipanggil sama suaminya. Pak, sini Pak. Ya, ada apa Pak? Dia saking senangnya saya dikasih HP Onyx, HP baru. Grace masih baru, demi Tuhan. Jadi waktu itu istri saya masih di sebuah bank. Kita takut namanya OJK itu kan pasti kalau kita menerima sesuatu orang kerja di bank itu pasti akan jadi masalah gitu loh. Saya sempat menolak, jangan Pak, karena istri saya kerja di bank. Dan tidak boleh juga di asuransi kami juga bisa menerima seperti itu. Tidak, dilarang, ada larangan, ada aturannya Pak. Gitu loh. Tapi nasabah itu marah ke saya. Saya menolak. Maklumlah orang kaya. Hak-hak dia mau marah dan tidak kan. Tapi saya tanggapin baik. Dia bilang, saya memberkati kamu ini bukan karena apa, saya sayang gitu loh. Kok kamu bisa sebaik itu gitu loh. Dia cerita sama saya. Sebaik bagaimana Pak? Ya kamu mau ngurusin saya punya istri, anak semua masuk dibayarin semua. Kalau saya dikasih keluar uang segitu besar pun, mungkin saya nggak mau gitu loh. Tapi uang yang saya keluarin sedikit sekali gitu loh. Ya saya ini pun juga hadiah gitu loh. Karena dia kontraktor, dia dapat hadiah juga dari supplier-suppliernya gitu loh. Nah, jadi saya mau memberkati kamu katanya. Ambillah gitu. Tapi saya bilang sama Bapak, real Pak ya, saya tidak terima suap karena ini ikhlas dari Bapak. Gitu. Ya, saya ikhlas karena saya memberi karena sukacita. Saya senang. Akhirnya saya terima HP itu. Gitu, sebagai tanda ucapan syukur mereka kepada saya. Karena saya sudah bantu dua anaknya dengan istrinya klaim. Gitu. Karena tidak ada kong kali kong di antara kami untuk membayarkan klaim itu, tidak ada. Saya lakukan itu semua sesuai dengan prosedur di asuransi. Makanya ketika sesuai dengan prosedur di asuransi itu, semua berjalan dengan baik. Asal sesuai prosedur di asuransi, semua pasti dibayarkan. Gitu. Nah, 2 tahun kemudian, nasabah saya ini telepon saya. Bilang, Pak Terry kemarin, saya mau beli asuransi. Saya sudah berpikir Bapak Ibu, orang kaya, kalau dia beli asuransi yang paling top, waktu itu yang paling tinggi. Karena dia bilang, saya mau beli asuransi kamu, berapapun bayar, saya tetap akan bayar. Senang dong secara pribadi. Senang saya. Pasti minimum 25 juta sebulan ini dia harus bayar asuransinya. Itu yang termurah ya. Yang dari high level. Kenapa? Kalau waktu produk unit link itu kita akan ada namanya tambahan lagi rider yang lain. Selain jiwa. Namanya sakit kritis. Bapak Ibu bisa kalkulasikan. Itu waktu itu. Datanglah kami ke sana. Tiba-tiba istri saya bertanya, Pak, sekarang rambutnya baru. Lagi tren Pak ya. Dia bilang, oh enggak. Saya habis kemo kemarin. Tapi saya bersih loh. Bersih. Nggak ada apa-apa. Udah pokoknya ini tinggal dikit lagi nih habis. Tok, di dalam hati saya, aduh. Kenapa nggak dari yang lalu-lalu kamu masuk? Baru sekarang. Gitu loh. Coba yang lalu kamu masuk, ketika kamu masuk sama seperti istrimu, sebelum kamu terdeteksi di rumah sakit,
kamu bisa terima manfaat yang lainnya seperti jiwa, sakit kritis, dan rumah sakitnya. Itu dalam hati saya berbicara gitu. Saya kode-kodean aja sama istri saya. Tapi istri saya bilang, Pak, kami coba ya. Kami tidak berani janji. Ya, boleh nanti kita inilah. Saya mau berapapun bayar, gampang itu. Kita buatkanlah ilustrasi, Bapak Ibu. Kami optimis 100% optimis bahwa polisi itu akan ditolak sama asuransi. Cuma kan bahasa asuransinya itu kita tinggal tunggu 5 tahun, nanti baru kita evaluasi ulang. Bahasanya lebih baik gitu loh. Akhirnya kita buat. Begitu pengajuan, ternyata asuransi kami mengatakan seperti tadi. Hari ini belum bisa diterima, tunggu 5 tahun. Setelah 5 tahun, kita lihat bersih semuanya, baru boleh masuk. Itulah yang saya sampaikan kepada nasabah. Gitu loh. Nah, berapa bulan kemudian, suami istri ini panggil kami jalan. Karena kami sudah dekat sama mereka. Gitu. Kami jalan ke sebuah kota di Bogor, sebuah tempat di Bogor sana. Beliau menawarkan saya sebuah tanah, lahan untuk saya kelola. Saya sudah feeling ini kayaknya ada sesuatu yang tidak benar ini. Gitu. Dia bicara kepada saya, Pak Ter, bantu saya. Bantu apa, Pak? Saya kasih modal Pak Ter untuk usaha. Wah, saya kaget dong. Kenapa bisa sebaik ini gitu loh. Saya akan beri Bapak modal 1 miliar. Saya bilang, waduh, saya sempat syok juga 1 miliar. Bagi saya waktu itu besar sekali, Pak. Dia bilang, Pak Teri kurang 5 miliar pun saya siapkan dana itu. Saya bilang sama nasabah saya, Pak, saya bukan menolak rezeki. Orang gila pun juga mau, Pak, dikasih duit. Dia nggak akan nolak. Gitu loh. Tetapi ada satu hal, Pak. Saya itu paling selalu menjaga hubungan saya kepada nasabah. Kepada rekan-rekan saya, saudara saya. Kenapa? Lebih bagus mereka tampar saya gitu loh, daripada saya menipu mereka. Maksud menipu bagaimana? Artinya begini, Bapak memberikan kepercayaan uang, tapi kalau saya tidak mampu mengelola uang itu, bagaimana pertanggungjawabannya? Nggak segampang itu, Pak. Gitu loh. Saya bukan nggak suka duit, saya suka duit. Apalagi Bapak tawarkan saya 5 miliar. Saya suka, saya mau. Tapi pertanggungjawabannya itu, Pak, berat. Gitu loh. Amit-amit Bapak nggak ada, urusan saya sama istri Bapak, sama keluarga Bapak, ada uang saya di sana, gitu loh. Padahal usaha yang saya kelola nggak jalan. Bagaimana? Ini yang berat bagi saya, Pak. Gitu. Akhirnya dia berpikir, ya sudahlah, kalau memang nggak bisa, Pak. Saya bukan nggak bisa, Pak, tapi saya nggak ngerti uang itu untuk usaha apa. Dan saya tidak mengerti sistem bagi hasilnya seperti apa. Kan Bapak sampaikan tadi cerita, nanti kasih buat istri saya itu keuntungan-keuntungan itu. Nah, hal keuntungan ini bagaimana dapatnya, keuntungannya berapa gitu loh. Kalau ada saling pengertian, kalau tidak ada repot, berselisih kita gara-gara uang itu. Itu yang saya tidak mau, Pak. Mungkin karena nasabah ini percaya, akhirnya dia tidak perpanjang perkataan saya. Setelah dari pertemuan kami itu, setahun kemudian, Bapak Ibu tahu, ternyata adalah tahun terakhirnya. Saya dipanggil sama istrinya untuk datang lihat suaminya.
Suaminya sudah kena kanker paru-paru stadium 4. Napas tinggal 2, pengap dia. Saya sedih, saya bilang, Tuhan, saya tidak bisa tolong dia, bagaimana caranya saya bisa menolong dia? Saya layani, saya berdoa bagi dia, minta kesembuhan dari Tuhan. Sepatutnya Tuhan nyatakan kuasa mujizatnya. Puji Tuhannya beliau mau berdoa. Begitu selesai, karena pada waktu saya berdoa itu, istrinya juga sedang mengurus sebuah rumah yang sedang dia jual kepada orang lain untuk biaya hutang. Bapak ini. Jadi Bapak Ibu tahu, perobatan kanker yang benar itu tidak murah. Itu pun belum tentu jaminan. Tetapi kalau keluarga dengan belas asih mereka berusaha untuk membiayai orang yang sakit kanker ini supaya sembuh, mau berapa biayanya pun. Gitu. Tapi Bapak Ibu, keberuntungan itu tidak semua orang bisa nikmati, termasuk klien saya ini. Gitu. Memang aset lumayan banyak, gitu, tapi tidak liquid. Akhirnya semua barang untuk membayar hutang rumah sakit dijual murah. Gitu. Jadi Bapak Ibu, tolong dengan sangat, Anda sebagai pembeli asuransi, cari agen yang qualified. Pelan-pelan saja, pasti Bapak Ibu akan menemukan dia. Gitu. Pelan-pelan saja, pasti Bapak Ibu akan menemukan dia, dimanapun dia berada. Pasti ada orang-orang yang bertanggung jawab. Dan usahakan orang-orang itu dekat lingkungan rumah Bapak Ibu. Pasti ada. Gitu. Nah, ada pengalaman kesaksian kedua. Saya dan istri, kami punya teman banyak. Satu-satu kami tawarkan teman-teman kami, teman kerja. Mereka mau. Kebetulan satu keluarga ini sudah agak sedikit tua. Nah, jadi teman kami ini punya suami sudah di atas 70. Waktu kami datang lagi, kembali bertemu lagi, istrinya sudah masuk, kakaknya sudah masuk, sama teman-temannya sudah masuk semua, kelompok-kelompok teman kami ini sudah masuk, gitu loh. Nah, kami ditanya, suami saya bisa nggak ikut? Saya bilang, berapa umurnya? Sudah 71. Oh, sudah tidak bisa. Coba masih 69, itu masih bisa untuk ambil rumah sakit. Oh gitu ya, iya. Gitu. Belum cukup 2 tahun polis istrinya, ketika di awal tahun kemarin, teman kami ini makan satu keluarga. Gitu loh. Suami, istri, sama anak yang satu makan di sebuah restoran mewah. Makan mereka menikmati tahun baru, untuk sebagai tutup tahun, meninggalkan tahun yang lama masuk ke tahun yang baru. Kembali lagi saya katakan, musibah keberuntungan itu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang mengerti Bapak Ibu. Ketika selesai makan, hari itu kejang-kejang Bapak ini. Kejang-kejang beliau. Akhirnya dibawa ke sebuah rumah sakit. Dia hubungi kami. Tolong dong bantu. Baik, nanti kita bantu. Saudara tahu, pada saat dia mau mengadakan operasi, dia harus siapkan uang 200 juta. Mendadak. Mereka panik, bingung sepanik-paniknya.
Padahal usahanya baru jaya-jayanya setelah COVID ini. Tidak ada persediaan. Dan dia juga pun baru membeli rumah dengan cicilan yang besar. Akhirnya selesailah operasi, dan 200 juta itu mereka serahkan ke rumah sakit untuk biaya. Setelah itu usahanya di dua sekolah internasional tutup. Berapa keuntungan itu dia sudah bisa gambarkan ketika mereka sehat. Mereka dapat tempat di rumah sakit di sekolah internasional, sebuah kantin di dua sekolah internasional ini mereka punya usaha. Pastilah mereka tahu keuntungannya. Begitu mereka mengalami hal seperti ini, dua bisnisnya kolaps karena tidak ada yang ngurus. Gitu. Karena tidak ada yang ngurus. Tidak mungkin diserahkan anaknya semua untuk urus itu. Akhirnya apa, ditutup. Ibu ini hubungi kami, tolonglah bantukan cari penjual rumah kami. Padahal baru beli. Saudara, tadi saya bilang, keberuntungan itu tidak ada yang tahu. Tetapi dengan begini, saya sampaikan seperti ini, saudara harus bisa memaklumi. Bukan menakut-nakuti ya. Bahwa kita perlu asuransi di masa seperti itu. Coba sebelumnya dia ikut, anggap aja dia ambil 4 juta sebulan aja dia bayar. Itu loh. Untuk biaya sakit kritis, nggak usah rumah sakit. Sakit kritis. Kalau dia punya sakit kritis 1 miliar, 2 miliar, tutup, selesai. Gitu loh. Kalau dia nggak mau ambil rumah sakitnya di asuransi, selesai itu. Karena pasti dibayarkan. Kalau pembuluh darah sampai dibuka dia punya tengkorak kepalanya, itu pasti otomatis dibayarkan. Gitu loh. Karena udah kritis namanya. Kalau tidak, jiwanya hilang. Gitu. Nah, dan hal-hal yang seperti ini juga Bapak Ibu juga harus bisa pahami kondisi-kondisi kritis tentang berasuransi itu. Makanya saya selalu tekankan kepada calon-calon nasabah saya untuk selalu banyak bertanya, apa manfaat yang harus saya ambil, dan manfaat ini apakah penting buat saya. Gitu. Bertanya, jelaskan, supaya nanti agen Bapak Ibu itu yang menjelaskan. Saya bersyukur istrinya sudah ambil, saudara-saudaranya sudah ambil semua. Cuma saya sedih. Kenapa? Saya tidak bisa membantu suaminya karena pada saat mereka mau memasukkan suaminya itu sudah 70 lebih usianya. Makanya Bapak Ibu yang di bawah 69, jika Bapak Ibu mau membeli produk asuransi, belilah. Sekalipun mahal, kalau kejadian-kejadian darurat seperti itu, kita punya uang. Persediaan stok kita ada. Dan yang kedua, jangan menganggap apa yang kita sudah beli itu semau-mau saya. Jangan, karena itu ada aturannya. Asuransi itu ada aturannya. Samalah seperti kita beli makan sushi di restoran Jepang termahal, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ikan buntal? Itu beracun. Tapi kenapa orang Jepang masih mau sediakan itu? Katanya itu makanan terenak di dunia. Tapi kenapa masih banyak orang juga mau makan? Padahal kalau dia salah makan, mati dia. Itu. Karena dia percaya. Itu. Sudah pernah ada yang coba.
Nah, maksud saya, Bapak Ibu lihat dulu, dengar dulu, cari dulu restoran Jepang terbaik gitu loh, supaya ketika Bapak Ibu makan sushi dari ikan buntal itu tidak mengalami sesuatu yang berbahaya. Begitu juga dengan agent. Bapak harus tengok dulu orang yang di hadapan Bapak Ibu. Lihat, kalau curiga, tahan. Cari lagi, sampai Bapak Ibu ketemu. Tapi jangan terlalu lama. Karena semakin bertambah usia kita, semakin besar resiko kita yang kita hadapin. Bapak Ibu, jangan takut berasuransi. Asuransi baik sangat membantu. Tetapi Bapak Ibu tetap harus belajar asuransi sebagai pembeli asuransi. Supaya apa? Supaya kelak nanti Bapak Ibu klaim mudah. Tidak susah. Jangan sampai kita termakan oleh omongan yang muluk-muluk. Dan beli asuransi bukan seperti kita, maaf, seorang Nasrani. Seperti saya ditebus, satu kali tebus selamanya saya selamat. Tidak seperti itu. Membeli asuransi sama seperti ibu makan sushi. Ibu berani bayar mahal, Bapak Ibu berani bayar mahal di restoran Jepang termahal. Gitu loh. Karena Bapak Ibu mau menikmati asuransi, makanan sushi itu. Padahal cuma satu kali telan. Gitu. Bapak Ibu berani makan sushi, satu porsi bisa sampai 1 juta. Makan daging steak wagyu, satu porsi bisa 2 juta. Itu satu kali makan. Tetapi tanpa Bapak Ibu sadari, ketika makanan itu menjadi penyakit bagi Bapak Ibu, Bapak Ibu harus siapkan dana besar untuk membayar rumah sakit. Kenapa? Karena Bapak Ibu harus mengerti, dokter belajar dalam waktu yang lama, meneliti, mempelajari, sampai dia skill, itu biayanya mahal Bapak Ibu. Biayanya mahal, bahkan bisa sampai korban jiwa. Kenapa? Kalau orang terlalu stres belajar, banyak orang meninggal karena stres untuk memenuhi kriteria pembelajarannya itu. Bapak Ibu sering dengar di TV beberapa dokter beberapa bulan lalu meninggal gara-gara tekanan pekerjaan dokter-dokter baru itu terlalu tinggi. Mahal loh, jiwa loh. Ini yang harus kita hargai. Yang kedua, teknologi. Setiap hari teknologi itu berkembang. Dulu mungkin kita operasi pakai tangan, pakai mata. Sekarang tidak, pakai komputer. Kalau kita menggunakan komputer, teknologi itu harus dibayar. Gitu. Dibeli dan dibayar mahal. Dan semakin hari semakin canggih Bapak Ibu. Operasinya ada di Jakarta, dokternya ada di Amerika. Pakai robot. Gitu. Nah, biaya-biaya seperti ini Bapak Ibu, itu tidak murah, mahal. Gitu. Semakin tinggi teknologi. Jadi Bapak Ibu harus juga menghargai rumah sakit yang menyediakan fasilitas-fasilitas terbaiknya. Dokter-dokter yang mengerjakan, yang menyediakan fasilitas-fasilitas terbaiknya. Gitu. Ada nggak yang tidak baik? Ada. Gitu loh. Tetapi saya percaya masih ada rumah sakit dan dokter terbaik di Indonesia. Kalau kita tidak pernah membangun kepercayaan itu,
maka kita tidak pernah akan mendapat dokter-dokter terbaik dan rumah sakit terbaik. Harapan saya, jangan takut berasuransi karena biaya rumah sakit otomatis setiap tahun naik. Biaya dokter, alat-alat medis, terus seluruh karyawan harus disejahterakan. Supaya apa? Fasilitas yang kita terima dari pembayaran rumah sakit itu, kita juga nikmati keramahan suster, keramahan security, seluruh aspek yang di dalam rumah sakit itu melayani kita dengan baik. Kenapa? Kita berani membayar mahal. Padahal yang kita keluarkan uang sedikit. Alihkan risiko hidup kita kepada pihak ketiga, yaitu namanya asuransi. Nanti asuransi akan tanggung. Bapak Ibu tidak usah terlalu banyak berpikir tentang bagaimana cara ngumpulin duit untuk bayar begini. Semua sudah ada rule-nya di dalam, sudah ada sistemnya di dalam. Biarkanlah mereka yang mengerjakan itu. Apa yang kita kerjakan, kita kerjakan. Seperti apa? Membayar premi setiap bulan atau setiap tahun. Ya Bapak Ibu, semoga pagi ini apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu itu bermanfaat. Jika Bapak Ibu perlu informasi sesuatu apapun, saya ada di deskripsi saya, ada nomor telepon di situ. Ya, Bapak Ibu bisa konsultasi by WA saja, itu khusus untuk WA. Itu, by WA saja. Kami akan siap respon. Itu. Apapun tentang berasuransi Bapak boleh tanya. Kecuali kami tidak tahu, nanti kami akan bertanya ke kantor supaya kami tahu tentang aturan-aturan underwriting, tentang cara klaim, apapun. Kalau kami tidak tahu, kami akan bertanya ke kantor dan kami akan informasikan kembali. Sekali lagi Bapak Ibu, gunakan uang kecil Bapak Ibu dalam setahun. Disisihkan supaya apa? Ketika Bapak Ibu mengalami sakit kritis, operasi besar, uang kecil itu menggantikan resiko Bapak Ibu. Asal jangan lapse. Ini pesan saya. Kalau lapse, pasti ada pembatalan klaim. Dan itu harus dimulai lagi dari nol. Itu pun kalau disetujui. Kalau tidak, jadi perlu kesadaran dari pribadi kita sebagai pembeli asuransi untuk kita menggunakan asuransi itu. Dan yang kedua, harus bertanya lebih banyak agar jangan nanti saat kita mau klaim mengalami kendala. Harapan saya Bapak Ibu sebagai pribadi pada Bapak Ibu semua, carilah agen yang terbaik, belilah asuransi yang menurut Bapak Ibu baik. Saya tidak mau mempromosikan perusahaan saya, tetapi saya percaya berkat tidak pernah akan tertukar. Berasuransilah dengan baik, gunakan uang kecil saudara, menggantikan uang besar yang akan saudara keluarkan. Sekira itu aja. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata atau bahasa yang tidak berkenan. Biarlah semua ini dapat memberkati Bapak Ibu yang mendengarkannya. Selamat pagi, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.